Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Virgo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan di saat ini lagi berstatus single ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu sekarang, dan berikut nanti kita akan intip-intip sedikit ya bagaimana energi si yang mantan saat ini ke dirimu. Sebelum Mari memulai Virgo, baiknya kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Virgo, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari King of Pentacles di sana, kemudian ada energi dari Four of Swords, selanjutnya ada energi dari Eight of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Temperance ya. Oke, jadi kalau Mari lihat untuk di saat ini sebenarnya kondisinya kamu ya cukuplah baik-baik saja ya, cukup baik-baik saja. Jadi maksudnya kamu di sini tuh orang yang sudah tidak lagi menolak kondisi dan keadaan kamu dengan si yang mantan di saat ini. Atau kamu tidak menolak lah warna-warna, baik itu tuh yang pahit ataupun yang manis, yang kamu alami di dunia percintaannya kamu. Gitu ya. Mari lihat kamu bisa menjadi orang yang cukup tenang ya menghadapi semua ini. Mari nampak ya kamu sudah cukup dewasa di sana. Mungkin bahkan proses healingnya kamu apabila kamu merasakan kesakitan gitu ya, penderitaan. Karena perpisahannya kamu dengan orang dari masa lalunya kamu, proses healingnya kamu itu tuh Mari lihat masih tetap ya untuk kamu lakukan gitu ya. Dan bahkan kalau Mari lihat ya proses healing ini tuh sudah adalah di poin 8 dari 10 keberhasilan dari healingnya kamu. Makanya tadi kata Mari bahwa ya kamu sudah bisa menerima saat ini kondisinya apa adanya ya, kondisi sebagaimana apa adanya, ya udah tidak lagi menjadi sebuah problem bagi kamu gitu. Kamu sudah bisa memaafkan gitu ya. Kamu sudah bisa melepas rasa pahit gitu ya. Kamu udah bisa melepas keinginan ego yang memaksa untuk harus bersama gitu ya. Kamu udah bisa lepaskan itu. Mari lihat. Jadi ya mungkin memang kisahnya kamu dengan si yang mantannya kamu ini tuh belum selesai nih sebenarnya ya. Belum selesai sebenarnya, kayaknya masih terus ini kalian berdua terkoneksi ini ya. Setidaknya ya ngobrol-ngobrolnya ya masih ada. Pokoknya adalah interaksinya di sini. Entah sebab karena kalian kebetulan terlibat dalam satu project gitu ya. Satu project studi kah, bisnis kah, atau di karir kah gitu ya. Jadi ya mungkin dengan pertemuan seperti itu tuh, menjaga interaksi seperti itu, jadi kayak mempercepat kemampuannya kamu untuk bisa beradaptasi dengan keadaan singlenya kamu seperti saat ini. Gitu ya. Mungkin ya kamu tidak merasa terlalu kehilangan, toh orangnya masih bisa dilihat. Sesekali ya suaranya masih bisa didengar, misalnya kayak gitu ya. Masih ada ketemu barengnya, makan malamnya kah mungkin, atau kayak gimana gitu ya. Nampaknya ya masih ada, masih tetap kalian pelihara. Mari nampak di sini tuh energi silaturahminya kalian ya. Walaupun mungkin kalau untuk cerita kembali bersama memang ada, hanya saja seperti bersamanya itu tuh agak kurang jelas ini ya. Mari lihat, terutama dari si yang mantannya kamu ini, dari seseorang dari masa lalunya kamu ini, gitu loh. Mungkin ya dia kayak bilang, udahlah kita jalanin aja lah, begini keadaannya. Kayak gitu kalau melihat energi dari si dia ini. Ya. Balikan untuk berstatus sebagai suami istri, dia belum mau. Gitu ya. Misal, dia di sini tuh hanya akan datang ke rumahmu ketika siang. Malam ya dia balik ke rumahnya dia. Gitu ya. Jadi tidak full dianya itu tuh berfungsi sebagai kekasihnya kamu kembali gitu ya kalau Mari nampak. Jadi cukup unik lah ini relationshipnya kalian ini. Dibilang pisah ya belum pisah, dibilang bersama ya enggak
ndak jos bersamanya, ngegantung ada di zona abu-abu ini, mari nampak ya. Tapi walaupun begitu, ya cukup memuaskan ya, cukup memuaskan. Cukup memuaskan bagi kalian berdua, bagi kamu dan bagi dia. Dan apalagi memang kayaknya seseorang ini tuh adalah orang yang dengan tulus kamu cintai. Ya, dengan tulus memang kamu sayangi. Dan energi Virgo yang mari tarik ini adalah tipe energi Virgo yang setia ini. Gitu loh. Jadi kamu itu tuh enggak kayak kutu loncat ya. Bubar dengan seseorang, lantas kamu segera ya menyegerakan dirimu untuk mencari pengganti gitu ya, berpaling hati ya, menggugurkan perasaan cintanya kamu ke orang masa lalu dan menumbuhkan kepada orang baru. Nampaknya bukan begitu modelnya kamu. Gitu loh. Kamu bukannya orang yang sulit dicintai, tapi masalahnya bisa-bisa kamu yang sulit mencintai. Tadi loh prinsip orang setia itu tuh gimana ya, kalau udah satu ya satu gitu ya. Apalagi masih tetap terjaga kan relationship-nya kalian, walaupun tidak lagi dikatakan sebagai suami istri, sebagai pacar, tapi kan masih tetap terpelihara kan. Maka tidak heran rasa cintanya kamu ke dia masih tetap subur sampai di saat sekarang, mari nampak. Gitu. Ya. Masih tetap subur. Dan mungkin kamu masih mau nih mengusahakan hubungan kalian. Mengusahakan dengan maksimal hubungan kalian biar bisa rekonsiliasi. Gitu loh. Jadi kalau mari lihat bukan kamu yang meninggalkan hubungan ini ya, tetapi dia. Dan mari nampak kamu cukup bisa menghargai keputusannya dia itu. Gitu loh. Jadi nggak terlalu sakit banget. Itu ya. Karena masih ada silaturahmi itu tuh, mari nampak. Gitu loh. Dan secara logiknya kayak kamu bisa menangkap bahwa oh, masih sangat jelas terbuka kemungkinan rekonsiliasinya dengan dia. Jadi damai kamu jadinya. Gitu kan? Jadi tenang. Coba kalau kamu merasa atau menilai ya, sangat kecil kemungkinan untuk bersama. Bisa-bisa ya kamu resah, ya kamu gelisah. Gitu ya. Bisa-bisa ya down juga kamu. Tapi untuk sampai sejauh ini tuh keadaan mensupport kamu ya, untuk baik-baik saja, mari lihat. Tuh loh. Dan kamu sama sekali tidak keberatan dengan situasi yang kayak gini. Mungkin menurut kamu, ini hanya masalah waktu kok. Gitu ya. Masalah waktu, dia bisa sadar gitu loh, bahwa bersama dengan kamu adalah sebuah keputusan yang baik. Gitu ya. Supaya dia bisa merombak sendiri pemikirannya dia yang tadinya mau ninggalin kamu, akhirnya berkenan untuk membangun kembali relationship-nya kalian. Apalagi di sini tuh kamu kayak membuktikan diri bahwa kamu masih menerima dia, bahwa kamu masih berkenan ya bermasa depan dengan dia. Gitu loh. Mungkin di saat sekarang prinsipnya kamu adalah usahain dulu. Gitu ya. Usahain dulu bareng-bareng lagi dengan dia. Gitu. Nggak usah dulu membuka diri ke orang baru. Walaupun ada beberapa kaum Virgo, mari lihat, sudah ada ini ya, yang kamu jadikan sebagai teman dekat gitu ya. Memang mungkin kamu tidak bilang bahwa itu adalah orang yang kamu PDKT-in gitu ya. Tapi kamu hanya kayak bilang bahwa ada teman dekat gitu ya. Untuk beberapa, tidak semua. Ya. Jadi kayak cadangan gitu loh ya. Jika berjaga-jaga. Jika tidak bisa balikan sama dia, sudah ada nih opsi yang telah terbuka. Opsi yang telah kamu amankan untuk segera kamu garap gitu loh. Apabila nanti misal kamu sudah bosan gitu ya, menunggu si yang mantan ini gitu ya, atau apalah pertimbangannya kamu di situ ya. Jadi ya kondisinya kamu baik-baik saja ini, mari nampak.
Walaupun kadang-kadang ada rasa sepi ya, kadang-kadang. Gitu. Ada kadang-kadang rasa sepi, tapi kamu bukan tipe orang, tapi keadaannya kamu ini tuh bukan keadaan yang kamu banyak waktu gabutnya ya. Kamu juga super sibuk juga ini, mari lihat. Gitu loh. Jadi walaupun kamu wanita, namun bukan wanita yang banyak habis waktu scroll-scroll tok-tok ya. Scroll-scroll igoi gitu ya, enggak. Tapi ya bekerja, belajar, ya aktivitas ini, aktivitas itu. Gitu ya kan. Jadi enggak begitu berasa lah kondisi singlenya kamu saat ini. Apalagi tadi ada temen ngobrol, untuk beberapa kan temen ngobrol baru, ngobrol juga sama dia. Gitu. Jadi kayak oke, status single tapi bisa-bisa enggak berasa single gitu. Kondisinya kamu saat ini. Mari lihat ya. Tidak sah kamu sebagai single. Gitu. Dunia yang kamu jalani bukan seperti dunia orang sendiri. Gitu loh. Itu ya. Kamu bisa sendiri tapi kamu tidak sepi. Kayak gitu. Tidak sepi di sana. Dan seseorang ini yang menjadi mantannya kamu ini tuh, atau orang masa lalunya kamu ini ya. Kalau mari lihat, untuk sungguh-sungguh kembali membangun hubungan dengan kamu ya dia tidak mau ini. Itu ya, setidaknya di saat sekarang. Begitu energinya dia. Balik mundur ke belakang mungkin menjadi opsi, tapi itu tuh adalah opsi kedua. Opsi pertama adalah mencari yang baru. Mencari kemungkinan untuk bersama dengan orang lain saja. Dibandingkan dengan bersama dengan kamu. Tapi dia nggak mau menutup opsi itu. Tetap dia membuka. Tapi tadi hanya ditempatkan di posisi kedua saja kamunya. Yang pertama adalah nyari orang yang baru. Dan mari lihat, dia sedang berusaha ini. Dia sedang berusaha. Setidaknya ya, dia belum ketemu sama orang baru yang bisa dia anggap potensial dijadikan pasangan baru. Tapi dia udah mulai neropong-neropong gitu ya. Udah mulai survei dia. Udah mulai survei pasar dia. Bursa asmara. Kira-kira siapa ini di antara sekian banyak laki-laki ataupun wanita di luar sana yang cocok untuk digarap. Seperti itu. Ya. Gak mood dia balik sama kamu. Gitu. Gak mood. Karena ya seseorang ini tuh bisa dia merasa kayak ada ya beban tersendiri untuk kembali dengan kamu. Kalau kamu bisa aja kayak menganggap bahwa hubungan dengan dia mudah. Tapi ternyata dari si yang mantan ini melihat dengan kamu justru sebaliknya. Berat. Gitu loh. Berat dia rasa. Dan ya dia bisa aja kayak kamu baik sih. Dengan kamu ya aman lah. Misalnya ya untuk secara finansial. Atau mungkin servis-servis kemewahan hidup. Bisalah aman dengan kamu. Namun bisa seseorang ini tuh kayak ngelihat dia ndak hanya cukup puas dengan hal itu. Tapi mungkin dia mengharapkan ada orang yang bisa diajak untuk sering-sering bercengkrama. Karena kalau dengan kamu banyak sibuknya gitu ya. Jadi dia butuh teman curhat kah, butuh teman bertukar pikiran, atau membicarakan bacot omong kosong gitu ya. Kan ada gitu ya, terutama kalau perempuan. Kalau kami perempuan ini kan katanya ada survei di situ kan, butuh ngobrol 60.000 kata gitu. Sementara ya kuota 6.000 kata itu tuh nggak bisa dihabiskan ke kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi itu satu hal yang menyiksa. Misalnya dia pengen sering romantisan sama kamu gitu. Tapi yo kamu ndak punya waktu karena kamu lebih memprioritaskan pekerjaannya kamu. Lagi-lagi ini bisa tantangannya adalah pekerjaan ya, tanggung jawab gitu maksudnya Maria. Ada tanggung jawabnya kamu yang lebih kamu prioritaskan.
Ya, tanggung jawabnya tadi di bisnisnya kamu, di karirnya kamu, gitu ya, di sana. Dan dia nggak lihat gaya hidupnya kamu salah, tapi yang dia butuhkan juga ada, dan ternyata kebutuhannya dia dengan gaya hidupnya kamu, dia anggap itu tuh hal yang cukup bertolak belakang. Jadi dia bosan untuk mengalah, gitu ya. Bosan untuk mengalah ketika dia butuh kamu, tapi dia harus disingkirkan, gitu ya. Karena kamu sibuk harus keluar kota dengan tender-tendernya kamu dan segala macam. Nah, seperti itu, ya. Jadi bisa-bisa seseorang ini tuh kesepian gitu loh. Dalam hubungan dengan kamu kemarin, sepi. Status ada, fasilitas oke, lengkap, gitu ya. Tapi sosok orang yang dianggap sebagai kekasih nihil. Nah, dan situasi-situasi seperti itu terlalu mengganggu bagi dia. Jadi dia tidak mau lagi mengulangi situasi yang seperti itu. Itu loh. Jadi ini tuh kayak, aku lagi butuh romantika banget. Nah, kira-kira dia di sana. Aku lagi banget butuhnya tuh romantika. Bukan hanya sebatas ya tadi, kemewahan. Hanya sebatas kayak status. Itulah. Ada hal remeh-temeh yang bisa aja kamu anggap remeh-temeh, tapi ternyata hal itu tuh penting bagi si seseorang ini. Ngeflat bisa gitu ya hubungan kalian. Ngeflat, membosankan jadinya. Itu loh, membosankan. Ya memang kesepian itu tuh sangat mengganggu gitu ya bagi si seseorang ini. Kayak orang Jepang gitu loh ya, katanya orang Jepang itu kan hidupnya itu tuh ingin dia akhiri sebab karena terlalu didera sama loneliness. Berarti kan loneliness itu atau kesepian itu kan berbahaya ya. Nah, dan ya itu yang kamu lihat dari hubungan kalian ini, gitu loh. Jadi kayak terlalu banyak dia rasa dia harus berkorban ke kamu, gitu ya. Walaupun mungkin pengorbanannya bukan pengorbanan uang ke kamu ya. Jangan anggap bahwa uang adalah satu-satunya hal yang berharga di muka bumi ini. Tapi dia kayak nganggap ya dia berkorban dengan dipaksa untuk beradaptasi, mentoleransi dirimu, ya, menelan rasa sepi tadi. Wah, itu berat bagi si dianya. Itu mari lihat ya. Makanya kamu tidak dijadikan opsi ya untuk di saat ini sebagai pasangan dia kembali, gitu ya. Nah, jadi dalam bacaan kita ini tuh Virgo hadir energi dari dirimu sendiri ya, energi Virgo, energi dari Libra, ada energi dari Sagittarius, Cancer masuk di sini, dan berikut ada energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.